Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang buku dari sukses TKA SMA Saintek dari Ganesha Operation. Kita akan bahas soal-soal prediksi TKA dari buku yang ini ya. Kita langsung ke soalnya saja. Bentuk sederhana dari 6 A pangkat 3 per 4, B pangkat 2 per 3, C pangkat negatif 2 dibagi 18 A pangkat negatif seperempat dikali B pangkat 5 per 3, C pangkat setengah adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita harus jangan lupa dipangkatkan negatif 2. Kita harus balik posisinya ya. Kita harus ingat sifat. Kalau misalkan saya punya A per B dipangkatkan dengan dengan pangkat negatif M, itu bisa kita ubah jadi B per A dengan pangkat yang sama, jadinya positif M. Gitu ya. Jadi kita bisa mulai dengan memangkatkan dan membalik posisi dari soal yang kita punya. 18 A pangkat negatif seperempat dikali B pangkat 5 per 3 dikali C pangkat setengah dibagi dengan 6A pangkat 3 per 4 kemudian B pangkat 2 per 3 dan C pangkat negatif 2. Jangan lupa dipangkatkan dengan 2 ya. Kemudian kita bisa langsung bagi yang di dalam kurungnya. 18 bagi 6 itu 3. Kemudian ada A pangkat negatif seperempat dibagi 3 per 4. Maka A pangkat negatif 4 per 4 ya. A pangkat negatif 1 dikali dengan B 5 per 3 dibagi, berarti dikurangi 5 per 3 dikurangi 2 per 3 itu 3 per 3 jadi 1 juga. Kemudian C nya setengah dikurangi negatif 2, otomatis setengah tambah 2 itu 2 setengah ya, atau 5 per 2. Kemudian kita pangkatkan 2 jangan lupa, sehingga hasilnya 3 pangkat 2 A pangkat negatif 2, B pangkat 2 dan C pangkat 5 ya. 5 didapatkan dari 2 dikali 5 dibagi 2 ya. Otomatis jadi 9 per A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dan C pangkat 5. Berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Cukup gampang ya soal untuk bentuk eksponen gini. Jadi ketika menemukan soal kayak gini teman-teman nggak usah panik atau jangan dibuat susah lah intinya ya. Kita kerjakan dari yang paling bisa kita kerjakan dulu. Oke, kita mulai di yang nomor 2. Di yang nomor 2 itu A ditambah B, dengan A nya itu udah ada ya, maka kita tulis tinggal A ditambah B, A nya 2 ditambah akar 5 dibagi dengan 2 dikurangi akar 5 ditambah 2 min akar 5 dibagi dengan 2 ditambah akar 5. Samakan penyebut ya teman-teman ya. Kalau disamakan penyebut ya otomatis tinggal kita kalikan aja, 2 dikali 2 yaitu 4, akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5 ya. Kemudian kita tinggal kita kali silang, 2 plus akar 5 nya berarti pangkat 2 ya, ditambah dengan 2 min akar 5 pangkat 2, maka yang penyebutnya jadi per negatif 1 ya. Atasnya berarti kita harus pecah, kita pecah terlebih dahulu ya, jadi nanti 2 pangkat 2 ditambah 2 akar 5, 2 akar 5 kali 2 jadi 4 akar 5 ya, 4 akar 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan bilangan yang sama, 2 pangkat 2 dikurangi 4 akar 5 ditambah dengan 5, tinggal dibagi negatif 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 berarti 4 tambah 4 8, 4 akar 5 dikurangi 4 akar 5 habis ya, 5 ditambah 5 sama dengan 10 dibagi dengan negatif 1, maka nilainya sama dengan negatif 18. Jawabannya adalah yang E ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut di yang nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi
5 dikali 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita harus tulis terlebih dahulu ya, bentuknya gimana ini. 2 pangkat 2X plus 1 dikurangi 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Ini satunya bisa dipindah teman-teman ya. Kalau perkalian itu kan sama aja. Kalau perpangkatannya kalau perkalian, kalau basisnya sama maka pangkatnya ditambah. Otomatis dengan konsep yang sama kita bisa bentuk yang tadinya pangkat plus 1 kita bikin jadi 2. Kenapa? Kan kalau ini juga kan plus 1 ya. Kalau misalkan kalau basis sudah sama kan pangkatnya sama aja tambah 1. Jadi kita boleh bentuk dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 2 dikurangi dengan 5 dikali 2 pangkat X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Habis ini kita coba misalkan ya. Misalkan P kali ya. Misalkan P sama dengan 2 pangkat X, sehingga ini itu sama dengan P kuadrat dikali 2 dikurangi 5 dikali P ditambah dengan 2. Biar bagus, jadi nanti kita buat 2P kuadrat dikurangi 5P ditambah dengan 2 ya teman-teman ya. Kemudian kita faktorkan, yaitu 2P min 1 dan P min 2 ya. Sehingga P-nya akan sama dengan setengah atau P-nya akan sama dengan 2. Nah, kalau udah maka kita kembalikan lagi teman-teman sesuai dengan pemisalan tadi. P itu kan sama dengan setengah. P-nya kita ganti jadi 2 pangkat X. Setengah itu jadi 2 pangkat min 1, maka X-nya sama dengan negatif 1. Untuk yang di sebelah kanannya, maka P sama dengan 2. P-nya itu kan 2 pangkat X. Di sini berarti 2 pangkat 1, X-nya sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu akan sama dengan negatif 1 dan 1. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Kalau kita lihat di nomor 4 itu, di sini kita punya sebuah grafik fungsi Y sama dengan fx, di mana kalau misalnya kita cek ternyata dia itu berada selalu di atas si X sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1 maksud saya. Sini kan. Nah, dia akan menjadikan si garis ini asimtot sumbu Y-nya itu sejajar sumbu. Di sini Y sama dengan satunya tuh asimtotnya gitu loh. Jadi kalau kita cek berarti secara umum bentuknya tuh akan sama dengan Y sama dengan A pangkat X plus 1 ya. Plus 1 didapatkan dari yang sini ya teman-teman ya. Ini kemudian yang ininya merupakan bentuk fungsi eksponen. Kalau sudah, kita tinggal substitusi aja. Substitusi siapa? Substitusikan nilai yang kita punya. Yang pertama kita punya informasi tentang titik potong yang di sini ya, 3,8. Substitusikan 3,8 ke persamaan. Maka Y kita ganti 8, Y-nya sama dengan A-nya kita tulis ulang, X-nya kita jadikan 3 ditambah dengan 1. Ini bukan 8 ya teman-teman, sorry, karena harusnya 28. Ini 28. Otomatis nanti A pangkat 3-nya sama dengan 28 kurangi 1, otomatis sama dengan 27. Nah, A pangkat 3 sama dengan 27, maka akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 ya teman-teman ya. Berarti otomatis nilai A-nya sama dengan 3. Jadi nilai fungsi dari eksponen yang kita punya yaitu 3 pangkat X ditambah 1. Jawabannya adalah yang C ya. Gampang ya teman-teman ya untuk soal nomor 4. Kita lanjut yang nomor kelima. Nilai dari 6 log 27. Nah, kita tulis dulu ya. 6 log 27-nya kita ubah dulu jadi 3 pangkat 3. Kemudian dikali akar 3. Akar 3 itu berarti 3 pangkat setengah ya. Kita tulis di sini. Log 36. 6 itu 6 pangkat 2 dikurangi dengan 4 dan log
Di sini ada 64. 64 itu berarti 4 pangkat 3 ya. Tapi kan karena 1/4, jadi nanti 4-nya pangkat negatif 3 ya. Jangan lupa dibagi dengan penyebutnya, yaitu 6 log 36. Dikurangi, di sini ada yang kurang soalnya, 6 akar 6 harusnya. Maka tinggal karena dikurangi, maka pangkat numerusnya bisa kita bagi teman-teman ya. Berarti nanti 36 dibagi dengan 6 akar 6. Gitu. Aman ya? Oke, tinggal kita tulis informasi berikutnya. Nah, si pangkat-pangkatnya itu kita bisa majukan dulu ya, yang untuk yang depan dulu. Yaitu 3-nya kita majukan, yaitu 3 tulis, kemudian 2 dibagi setengah. Kemudian kita tulis ulang 6 log 3, 3 log 6. Dan yang pangkat yang ini juga kita bisa majukan negatif 3 kali negatif, jadi nanti di sini plus 3, 4 log 4 dibagi, jangan lupa dengan penyebutnya. 36 bagi 6 itu 6, jadi 6 log 6 per akar 6 gitu ya. Nah, kalau sudah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita coba hitung yang sebelah sini teman-teman. Ini kan kalau kita lihat numerusnya sama dengan basis, otomatis nanti tinggal ujung sama ujungnya aja yang kita tulis. 6 log 6 itu kan nilainya 1, maka tinggal kita tulis 3 dikali 2, 2 dibagi 1/4 itu sama dengan 2 dibagi setengah itu sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Kemudian ditambah dengan 3 yang sebelah sana, dibagi dengan 6 log 6 akar 6. Nah, di sini kalau mau ditulis, tulis dulu boleh. 6 log 6. Di sini kan 6-nya pangkat 1. Nah, akar 6 itu kan sama dengan pangkat setengah ya. Otomatis nanti kita tulis di sini 6 pangkat negatif setengah. Sama dengan di atasnya 15, bawahnya berarti di sini kalau kita kalikan pangkatnya akan ditambah. Jadi 1 dikurangi setengah itu kan setengah, berarti nanti sini 6 log 6 pangkat setengah atau sama dengan 15 dibagi setengah, sama dengan 30 teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya, aman ya. Gampang kayaknya di soal-soal untuk di buku yang ini kayaknya lebih gampang dibandingkan dari buku-buku yang lain ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di nomor 6. Di nomor 6 ini merupakan grafik fungsi logaritma yang mana dia memiliki titik potong di 1,2 dan 2,3 dan seterusnya ya. Kita bisa substitusi aja langsung ya. Substitusikan siapa? Substitusikan nilai dari 1,2 itu terhadap fungsinya, yaitu Y sama dengan 2 log X ditambah C. Y nya sama dengan 2, sama dengan 2 log 1 ditambah C. Maka otomatis C nya akan sama dengan C nya sama dengan 2 dikurangi 2 log 1 ya. C itu sama dengan 2 log 1 kan pasti nilai 0, maka C nya sama dengan 2 teman-teman. Otomatis di sini kalau nyari 4C ditambah 1, maka 4 dikali 2 dikali ditambah 1 nilainya sama dengan 9. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu teman-teman ya. Saya agak bingung di sini sebetulnya awal-awal tuh. Oh, ternyata nggak ada kaitan apapun juga kok. Jadi ini sama aja kayak fungsi yang di sini. Saya kira fungsi yang di sini dengan sini tuh beda, ternyata oh sama aja gitu. Gitu ya. Nah, di sini jangan bingung juga ketika numerusnya nilainya 1 itu pasti sama dengan 0. Sebuah logaritma itu nilai logaritma kalau numerusnya 1 pasti nilainya sama dengan 0 teman-teman. Kalau saya tulis di sini nilainya C sama dengan 2 kurangi 0 ya, maka C nya sama dengan 2 gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut yang nomor ke-7. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Di sini berarti kita cek dulu nilai x1 dan x2 nya. Kita faktorkan aja ya. Kita faktorkan, kalau dikali min 6, kalau di jumlah min 1, maka 2x plus 3 ya. Dikali dengan x min ini ya,
X min 2 sama dengan 0, maka nanti X nya sama dengan negatif 3/2 atau X nya sama dengan 2. Maka tinggal kita substitusi ke dalam soal ya. Maka kita anggap yang X1 nya itu X2 yang lebih gede ya, berarti yang X2 nya tuh yang ini X2, ini X1. Otomatis 2 dikali negatif 3/2 dikurangi 4 dikali 2, kan nilainya sama dengan negatif 6, negatif 3 aja langsung ya, negatif 3 dikurangi dengan 8 sama dengan negatif 11. Teman-teman, jawabannya adalah yang D ya, gitu ya. Sejauh ini soalnya cuma PG doang ya, yaitu ya, ini soalnya kurang oke sih menurut saya. Jadi harusnya banyak soal-soal tipe TKA, tapi kok ini soalnya kayak mirip soal UN. Tapi ya udahlah ya, ini nggak apa-apa, namanya juga buat latihan. Kita lanjut di soal berikutnya, nomor 8. Jika persamaan kuadrat x kuadrat min x kuadrat ditambah px min p sama dengan 0 mempunyai akar real berbeda, maka nilai p-nya berapa? Oke. Kalau nilai akar real berbeda itu kan kalau d-nya lebih dari 0 itu pasti berbeda. Kalau d-nya sama dengan 0 itu pasti nanti akarnya sama gitu ya, atau kembar. Kalau d-nya kurang dari 0 nanti akar-akarnya tidak ada yang real gitu, tidak ada ya. Jadi otomatis kalau dia akar-akar real berbeda maka d-nya pasti lebih dari 0. Kita langsung masukin aja, d itu sama dengan rumusnya b kuadrat dikurangin 4ac. Harus lebih dari 0 nilainya. B-nya berarti kalau dari sini ini kan berarti A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan P, C-nya sama dengan negatif P ya. Bisa kita substitusikan, nanti P kuadrat dikurangin 4 kali negatif 1 dikali C-nya negatif P ya. Lebih dari 0, maka P kuadrat ini negatif lagi ya, P kuadrat min 4P gitu ya. Lebih dari 0, maka P-nya kita keluarkan, maka di sini P min 4 lebih dari 0. Kalau sudah berarti kita anggap P-nya sama dengan 0, maka P yang satunya sama dengan 4. Kita bikin garis bilangan yang mana nilainya itu bulatan kosong ya untuk 0 dan 4. Kemudian kita substitusikan nilai 2 pada pernyataan ini. Misalkan kalau kita masukin angka 2 ke sini berarti 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 4 kali 2 ya, sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4 tuh di sini, ini negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Karena permintaan soal lebih dari 0, maka dia harus ke arah positif, yaitu ke sini dan ke sini. Sehingga nilai P-nya itu harus kurang dari 0 atau P-nya lebih dari 4. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu teman-teman ya. Ini materinya materi kelas 10 atau kelas 11 ya. Kalau tentang ini tuh persamaan kuadrat. Teman-teman kalau misalkan lupa boleh dibaca-baca lagi teman-teman materi-materi mengenai materi-materi kelas-kelas bawah ya. Sehingga ketika menemukan soal semacam ini teman-teman nggak usah repot lagi. Tapi jujur menurut saya sih soal-soalnya kurang oke ya, karena terlalu gampang untuk tingkatan TKA, dan ini kan cenderung seperti soal-soal UN, tapi kita nggak tahu, barangkali di soal-soal ke bawah itu jauh lebih susah, nggak tahu ya, kita coba aja. Kita lanjut nomor 9 dulu. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus 3 dan x2 plus 3 adalah berapa? Oke, berarti kalau misalkan kita mencari akar-akar baru tuh sebetulnya kita bisa gunakan rumus dari apa ya? Rumusnya itu kan x kuadrat min alfa ditambah beta yang dikurung ini dikali x ditambah alfa beta gitu kan, sama dengan 0. Boleh sih sebenarnya pakai itu, cuman nanti kerjanya panjang. Jadi kita pakai cara cepat aja. Cara cepatnya itu kita ambil nilai dari si x plus 3 ini. Akar-akar barunya kan harusnya kan akar-akar barunya kan x1 plus 3, maka kita ambil kebalikannya, maka ambil x min 3-nya. Maka kita bisa tulis kan ke dalam fungsi yang lama ini, yaitu atau kepersamaan yang lama itu berarti 2 x min 3 dipangkatkan 2 dikurangi 3 dikali x min 3
ditambah dengan 4 sama dengan 0, maka jadinya 2 dikali x kuadrat min 6x plus 9 dikurangi 3x plus 9 ditambah dengan 4 sama dengan 0. Ini jadi 2x kuadrat min 12x plus 18 ya. Ini jadi negatif 3x, 9 tambah 4 jadi 13. Dan kita hitung 2x kuadrat min 12x dikurangi 3x min 15x, 18 ditambah 13 sama dengan 31, sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau pakai cara yang biasa gimana? Cara biasa juga pasti bisa teman-teman. Pasti jawabannya sama. Tapi kalau saya biasanya ngerjainnya pakai cara begini aja. Pakai cara, kalau biasanya itu kan secara logikanya itu kan kita cari persamaan yang ada di sini, faktor yang di sini masukin ke persamaan yang baru. Nah, kalau ini kebalikannya, kita punya bentuk dari akar-akarnya, tapi kebalikannya. Maka tinggal kita masukin ke persamaan lama. Itu hasilnya pasti sama kok. Itu ya. Kita lanjut di nomor ke-10. Grafik Y sama dengan x kuadrat ditambah m-x, m-1x tambah 4 akan menyinggung sumbu x ketika nilai m-nya berapa. Oke, di sini ada kata-kata menyinggung. Kalau kata-kata menyinggung otomatis nanti d-nya sama dengan 0, teman-teman. Otomatis nanti b kuadrat min 4ac-nya sama dengan 0. B-nya kita ambil dari sini ya. Ini berarti b-nya, ini c-nya, ini a-nya. A-nya 1. Maka ini m-1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali c-nya 4 sama dengan 0. Di 16 ini berarti kita jabarkan jadi m kuadrat min 2m plus 1 ya. Sama dengan 0, maka jadinya m kuadrat min 2m dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, habis ini kita bisa faktorkan. Perkalian berapa yang hasilnya itu min 15. Kalau dijumlah hasilnya adalah berarti tinggal dikali dengan m plus 3 ya, sama dengan 0, maka m-nya akan sama dengan 5 atau m-nya akan sama dengan negatif 3. Kalau dari sini berarti pernyataannya itu dari opsi jawabannya tuh yang sesuai itu m sama dengan negatif 3 ya, maka jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Kita lanjut yang nomor 11, tapi bentar saya rapihin dulu sebelah sini ya, biar nggak ganggu ya, kecil-kecilan aja. Oke, lanjut. Di nomor 11, persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik potongnya dengan sumbu x 2,0 dan 5,0 serta melalui titik 0, negatif 1. Oke, persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik itu kan kita bisa gunakan rumus y sama dengan, ini ada a-nya sorry ya, sama dengan a dikali x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 kan ya. Nah, di sini kita udah punya titik-titiknya. Kita punya di sini misalkan ini x1, ini y1, ini x2, ini y2. Kemudian ini y dan x, kebalik ini x dan y. Jadi kita tinggal substitusi, berarti y-nya sama dengan negatif 1. Sama dengan a, ini x-nya kita ganti jadi 0. Dikurangi s1 yaitu 2. Kali dengan ini 0 juga dikurangi dengan 5. Maka nilainya sama dengan negatif 1. Ini a, ini negatif 2, ini negatif 5. Berarti ini sama dengan 10a ya, sama dengan negatif 1, berarti a-nya sama dengan negatif 1/10. Oke, sedangkan kalau kita cek ternyata nilai dari a-nya udah dapat, tinggal kita substitusi lagi ke dalam fungsi yang sama. Y sama dengan a dikali x dikurangi 1 dikali x dikurangi x2. Kita tinggal substitusi, negatif 1 dibagi 10. Ini x nya tulis ulang, x1 nya kita tulis jadi 2, kemudian x dikurangi 5, dan kita hitung ya, negatif 1/10. Nah, ini tinggal kita faktorkan, kita kalikan aja teman-teman, x dikali berarti x kuadrat, kalau dikali jadi 10, kalau jumlah jadi min 7 ya, min 7x. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Bentar, ada yang salah nggak? Oh, nggak ada ya.
Oh wait, ini kan negatif satunya bisa kita substitusiin ya, berarti 1/10 ini jadi negatif x kuadrat plus 7x dikurangi 10. Oke, berarti jawabannya yang C betul ya. Oke, hampir aja kegocek. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kayak saya tadi tuh. Meskipun udah tahu jawabannya, ternyata pas ngambil kesimpulan salah, ya rugi banget ya. Jadi harus ketika udah dapat nih jawabannya, tapi di opsi nggak ada, berarti harus diubah ke dalam bentuk sesuai dengan pilihan ganda yang dimiliki itu ya. Oke, kita lanjut yang nomor berikutnya teman-teman, yaitu nomor 12. Sistem persamaan linear berikut yang milik kita hingga solusi adalah, nah oke, di nomor berapa ini? Nomor 12 ini kita bisa cari dengan melihat bentuk-bentuknya aja teman-teman. Kita coba bagi koefisien apa sih namanya? Koefisien-koefisiennya dengan masing-masing variabel gitu loh. Jadi kita cek. Kayak misalkan yang ini nih. Ini kalau kita cek kan hasilnya nanti atasnya 3, bawahnya 1. Akan sama dengan enggak dengan 2/1? Akan sama enggak dengan 12/6? Kita tulis angka-angka depannya gitu loh. Ternyata enggak kan, berarti ini dia punya satu solusi. Jadi kalau dia sama semua, nanti solusinya banyak. Kalau dari sini kelihatan yang paling jelas tuh di sini teman-teman. Ini kan 3 bagi 1 ya sama dengan 9 bagi 3 ya sama dengan juga 18 dibagi dengan 6. Otomatis kalau dari jawaban yang di sini ya berarti jawabannya ya C ya. Ketika hasilnya sama terus, pembagian antara bilangan-bilangan yang tadi saya jelaskan itu hasilnya sama, maka dia pasti punya banyak solusi. Solusinya nggak cuma satu. Beda halnya sama yang A, B, dan D, E. Itu solusinya pasti cuma satu. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi di nomor yang ke-13. Di nomor 13 ini kita bisa nyoba dengan kita kita misalkan dulu boleh, atau misalkan teman-teman misalkan nggak usah dimisalin juga nggak apa-apa ya, karena bentuknya sederhana sih kayaknya nggak perlu dimisalkan ya. Sini kan 2/x ditambah 1/y sama dengan 9, yang ini 4/x ditambah 6/y sama dengan 1. Kita kali 2 atasnya ya, biar sama, maksudnya biar sama-sama 4, biar bisa dihilangkan sih x ya, berarti ini kali 2, bawahnya kali 1. Maka jawabannya di sebelah kanan ya. Di sini berarti nanti 2 kali 2 jadi 4/x tambah 2/y sama dengan 18. Kemudian yang di sininya masih sama ya, 4/x ditambah 6/y sama dengan 1. Kita kurangi. Jadi 4/x dikurangi 4/x itu habis, 2/y dikurangi 6/y berarti sama dengan negatif 4/y sama dengan 18/1. 18 kurangi 1, 17. Maka kita bisa dapat 4/y-nya sama dengan negatif 17. 4/y itu yang udah yang diminta ini. Saya kira dapetin apanya gitu. Ya udah gampang berarti. Berarti 4/y sama dengan negatif 17. Jawabannya adalah yang E ya. Ya teman-teman ya, soalnya ini kayaknya lebih gampang dibandingkan soal-soal yang kita tahu mungkinnya kalau dari segi level TKA. Levelnya mungkin ada di bawah level TKA. Tapi nggak ada salahnya buat teman-teman buat latihan soal-soal model seperti ini ya. Kita lanjut. Ibu Ratu memiliki 3 anak, yaitu Ani, Bella, dan Chandra. Jumlah umur ketiganya adalah 49. Maka kita misalkan sesuai dengan yang di sini ya. X Ani, Y umur Chandra, Z adalah Bella. Z-nya Bella. Oke, berarti nanti X tambah Y tambah Z sama dengan 49. Kemudian Bella 3 tahun lebih muda dibandingkan Chandra. Hati-hati ya, berarti Bella to Z sama dengan Y dikurangi 3, lebih muda ya. Maka kalau misalkan kita kumpulkan jadi nanti Y dikurangi Z sama dengan 3 ya. Oke, informasi berikutnya. Ani 7 tahun lebih tua daripada Chandra. Berarti X sama dengan Y ditambah 7. Otomatis X dikurangi Y sama dengan 7. Dari sini kemudian maka model matematika yang sesuai dengan permasalahan, model matematikanya doang teman-teman, maka otomatis jawabannya adalah udah selesai ya. Jawabannya yang A teman-teman ya. Gitu teman-teman, saya tuh kekurangannya banyak dan salah satunya itu adalah mungkin
suka nggak baca soalnya tuh mau apa gitu ya, jadi suka bingung harus ngapain. Tapi biasanya saya selalu nyoba ngerjain dulu biasanya. Nah itu sebetulnya kesalahan kesalahan sih sebetulnya. Jadi ya teman-teman jangan kayak gitu ya, jadi soalnya apa harus dibaca dulu. Oke, kita lanjut di nomor 15. 11/12 pi radian itu nilainya berapa derajat. Otomatis pi nya kita ganti aja teman-teman dengan 180, maka nilainya akan sama dengan, ini bisa kita bagi kan ya, 180 kita bagi dengan 12, nilainya sama dengan 15. 11 dikali 15 itu 1 kali 5 itu 5, 1 tambah 5 6, kali 1 kali 1 6, 165. Jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut di nomor 16. Jika tangan A sama dengan P dengan A sudut lancip, maka sin A sama dengan titik-titik gitu ya. Berarti kalau kayak gini berarti kita gambar dulu kali ya biar lebih pasti. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku yang punya sudut A-nya di sini. Kemudian dia tangan, berarti tangan tuh di sini. Tangan kan depan bersamping, berarti sampingnya 1 ya. Otomatis sisi miringnya. Jadi di sini nanti P kuadrat plus 1. Jadi sin itu kan sama dengan depan per samping ya, depan per miring, depannya P, miringnya tuh akar dari P kuadrat plus 1. Berarti jawabannya itu adalah yang mana ya? Nggak ada teman-teman, jangan panik ya. Nah kalau nggak ada, di sini kebetulan ada juga yang bentuknya ada akarnya, ada akar pangkat 2. Ini mencurigakan nih, berarti coba kita buat P pangkat 2 dan diakarkan. P pangkat 2 yang diakarkan kan hasilnya P juga gitu. Secara nilai dia tidak berubah, tapi bentuknya aja berubah. Kemudian yang ini juga tetap biarin aja. P kuadrat plus 1. Jadi kalau ada bentuk yang sama-sama akar bisa kita gabung jadinya nanti P kuadrat per P kuadrat plus 1. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan panik dan jangan bingung. Pokoknya lihat semua kemungkinan yang ada. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut yang 17. Bentuk lain dari sin kuadrat X dibagi 1 min cos X ditambah 2 tambah 3 cos X berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita harus selesaikan bentuk ini dulu. Karena ini kan merupakan, dan bilangan dan penyebutnya itu bisa diubah gitu loh. Atasnya tuh bisa diubah dengan mirip yang bawahnya. Kita ingat mengenai sifat identitas dari trigonometri, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, maka sin kuadrat X nya akan sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Gitu ya. Dan kita juga gunakan sifat A min B pangkat 2, maka nilainya sama dengan A min B dikali A plus B. Ini juga berlaku untuk bentuk trigonometri. Kita lanjut dulu. Sin kuadratnya kita ubah jadi 1 min cos kuadrat X dibagi dengan 1 min cos X ditambah 2 ditambah 3 cos X. Nah yang atasnya kita ubah dipecah jadi bentuk yang ini, selisih pangkat 2 ya. Jadi nanti 1 min cos X dikali 1 plus cos X gitu ya. Kemudian kita bagi jadi 1 min cos dibagi 1 min cos X tambah 2 ditambah 3 cos X. Maka dari sini kita bisa cek, dia bisa dibagi teman-teman, ini habis, maka akan menghasilkan jawaban yaitu 1 plus cos X ditambah 2 ditambah 3 cos X. Oke, jadi kalau kita lihat 1 tambah 2 itu 3, kemudian cos X tambah 3 cos X berarti 4 cos X. Berarti jawabannya adalah yang D ya, 3 plus 4 cos X. Gitu teman-teman ya. Ini gampang soalnya teman-teman, jadi harusnya sih teman-teman juga merasa gampang ya. Lanjut di 18, kita lanjut ke topik geometri mungkin ya. Di sini kita punya luas daerah lingkaran sama dengan 16 pi cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah, oke, kita cari dulu jari-jarinya kali ya. Untuk cari jari-jarinya kita manfaatkan luasnya, luas lingkarannya itu sama dengan pi r kuadrat ya. Nah sementara nilai luasnya udah ada 16 pi, otomatis 16 pi sama dengan pi r kuadrat. Pi nya habis, maka r kuadratnya sama dengan 16, berarti r nya akan sama dengan teman-teman berapa? Akar 16 yaitu 4 gitu ya. Kemudian kita cari luas yang arsir. Nyari luas arsir itu sama dengan nyari luas
persegi panjang aja. Luas persegi panjang. Dari mana persegi panjangnya? Ini kan persegi panjang nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini kan bentuknya persegi panjang. Kemudian kurangi sama si setengah lingkarannya. Nanti dapat yang beraksirannya, gitu kan ya. Jadi luas persegi panjang dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Saya tulisnya setengah bulatan aja ya. Kalau teman-teman nggak kelihatan, teman-teman boleh sambil didengerin ya teman-temannya apa yang saya tulisin, karena tulisan saya emang jelek, jadi mohon maaf kalau misalkan emang sulit dibaca dari teman-teman sulit membaca tulisan saya. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Di sini panjangnya, panjang itu kan berarti sama aja kayak diameter ya, maka sama dengan 8 panjangnya. Lebarnya sama aja kayak jari-jari, berarti jari-jarinya itu kan tadi 4, maka di sini berarti 8 dikali 4 dikurangi luas setengah lingkarannya. Satu lingkarannya itu kan tadi 16, berarti setengah dikali 16 pi. Ini jadi 32 teman-teman, dan dikurangi 8 pi. Oke, kalau dilihat berarti kita bisa keluarkan angka 8-nya, maka sisa 4 dikurangi pi ya. Sesuai dengan jawaban di poin yang A ya. Gitu teman-teman ya. Ini nggak susah sih, ini harusnya gampang karena ini cenderungnya ini kayaknya soal-soal SMP deh ya. Atau mungkin karena soalnya banyak kali ya, jadi disediakannya soal-soal yang mudah. Tapi nggak tahu, semoga aja ini soal yang akan keluar di TKA tuh gampang-gampang kayak gini ya, biar teman-teman dapat skornya tuh maksimal dan gede gitu loh ya. Amin ya. Oke, lanjut di nomor yang ke-19. Jika sudut AOB sama dengan 132, kemudian maka 2x tambah y adalah berapa? AOB itu yang mana teman-teman? AOB itu yang ini ya, berarti yang ini. Nah, kemudian sudut dari ADB yang X itu harusnya itu sudut ADB itu kan merupakan sudut ini ya, sudut keliling yang menghadap busur AB, maka nilainya akan sama dengan sudut X yang nilainya akan sama dengan setengah dari 132, itu 66. Oke, kalau sudah berarti gimana? Kalau sudah berarti kita tinggal cari sudut Y nya. Sudut Y itu merupakan sudut yang ada di sini ya. Nah, sudut yang di sini itu kan dari sini ke sini teman-teman. O ke A itu kan jari-jari. O ke C juga jari-jari, otomatis panjangnya sama. Kalau panjangnya sama antara OA dengan OC itu kan jari-jari, otomatis berpengaruh terhadap sudutnya. Maka sudut yang OCB, OCA itu akan sama dengan sudut Y. Nah, OCA itu merupakan sudut keliling dari si sudut AOB, maka ini juga nilainya pasti setengah dari 132, which is nilai sama aja 66. Sehingga kalau misalnya kita tulis pernyataan soalnya itu 2x ditambah y, maka tinggal kita tulis 2 kali 66 ditambah 66, 132 ditambah 66 sama dengan 198. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor ke-20 teman-teman. Soal terakhir pada video kali ini. Lingkaran memiliki jari-jari 18 cm dan panjang busur dari juring sebesar 33 cm. Besar luas juring tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 20 tuh kita pakai cara manual dulu kali ya. Kalau cara manual tuh cara 1. Cara 1 kan dia ceritanya ada jari-jari besarnya sama dengan 18, kemudian dia punya juringnya tuh panjang busurnya sama dengan 33. Oke, otomatis tinggal kita hitung teman-teman. Panjang busur tuh rumusnya sama dengan alfa dibagi 360 derajat kemudian dikali 2 pi r ya. Nah, kemudian kita hitung PB nya udah ada, yaitu 33, kemudian dikali sama dengan alfa dibagi 360 dikali dengan 2 dikali pi, 3,14 aja ya, diganti ya pi nya langsung ya, 3,14 dan dikali dengan 18 kali 2 itu 36 ya, 36 dibagi 360 berarti nanti di sini 10 ya, nanti alfa dikali 3,14 gitu, 33
kemudian dikali 10 jadi 330 dibagi dengan pi ya, sama dengan 3,14 sama dengan alfa. Otomatis alfanya sama dengan 105 sekian ya, tapi saya bulatin jadi 105 aja. Nah kalau udah berarti kita tinggal cari luas curingnya. Luas curing itu alfa dibagi 360 dikali dengan pi r kuadrat atau luas dari lingkaran itu sendiri ya, maka sama dengan 105 dibagi 360 dikali 3,14 dikali 18 pangkat 2. Ini nilainya akan sama dengan 296,73 atau akan sama dengan 297. Nah ini cara satu tuh prosesnya lama banget teman-teman, apalagi ngitungnya panjang gede-gede gini ya. Ini kebetulan saya sudah hitung jadi nggak butuh waktu lama buat ngecek ulang gitu. Nah untuk cara keduanya itu lebih gampang teman-teman. Cara keduanya itu kita tinggal cari luas juring itu sama dengan jari-jari lingkaran dikali dengan panjang busur dibagi dengan 2. R-nya sama dengan 18 dikali dengan 33 dibagi dengan 2. Di sini 18 bagi 2 itu 9. Aduh, salah tulis, sorry. Sama dengan 9 dikali 33. Nah, ini sama dengan 297. Sama ya? Kurang lebih sama nilainya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada cara yang lebih gampang, pakai cara yang lebih gampang aja. Ini cara ini sangat bisa dipakai, atau rekomendasi saya tuh bisa kalian pakai ketika mencari luas curing yang diketahui adalah jari-jari dan panjang busurnya. Gitu ya. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan teman-teman. Mohon maaf ya, ini agak panjang soalnya. Karena kita bahas 20 soal untuk part pertama, nanti part keduanya kita bahas nomor 21 sampai 40. Ya, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih, semoga apa yang tadi disampaikan membantu teman-teman untuk latihan TKA dan bisa mendapatkan skor TKA yang lebih baik. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa lebih bikin banyak soal-soal semacam ini. Dan teman-teman bisa bantu dengan like, subscribe, dan bisa juga donate ya di link yang ada di deskripsi. Saya pamit dan dadah.